Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ina. Hari ini merupakan pertama kali channel ini tayang di YouTube kalian semua. Yuk langsung aja kita ketik konten pertamaku. Let's go. Kali ini aku akan membahas mengenai komponen-komponen bangunan sederhana yang minimal wajib kalian tahu. Pertama adalah desain. Nah, kita harus tahu nih mau desain seperti apa, kemudian berapa lantai, dan harus tahu juga berapa luas tanah serta bangunannya. Lalu apa aja sih yang ada di dalam desain itu sendiri? Nah, dalam desain kita harus merencanakan mengenai dinding, kemudian plester, aci, fasad, dan atapnya. Nah, untuk dinding sendiri kita pasti sering mendengar beberapa bahan yang sering digunakan nih, diantaranya bata merah, kemudian bata ringan, kayu, dan partisi. Nah, untuk keempat bahan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, bata merah itu mudah didapat, harga terjangkau, kemudian untuk pemasangannya memang lumayan agak lama karena ukurannya yang kecil. Dan untuk bata merah ini menggunakan perekat mortar biasa, namun berat untuk struktur bangunan. Kemudian untuk bata ringan ini pemasangannya cepat karena ukurannya yang besar. Harga ecerannya memang lebih mahal daripada kita membeli dalam jumlah banyak. Kemudian untuk bata ringan ini lebih praktis dan menggunakan perekat khusus. Kemudian ringan untuk struktur bangunan. Kemudian untuk yang kayu, pemasangannya cukup cepat dan sekarang harganya mahal. Dan memang kita nggak rekomendasiin sih, karena kan sekarang kita go green ya guys. Nah, untuk yang partisi, pemasangannya sangat cepat dan praktis, namun harganya mahal. Setelah membahas dinding, kita akan membahas mengenai plester dan aci, dimana fungsinya sebagai pelapis permukaan dinding supaya menjadi lebih halus dan secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penstabil dinding supaya tidak runtuh. Nah, untuk plester dan aci sendiri mereka punya dua jenis. Yang pertama adalah manual mix dan yang kedua adalah instan. Dimana yang manual mix ini terdiri dari adukan pasir, air, dan semen dengan rasio tertentu. Nah, kalau yang instan kita tinggal beli di toko bangunan deh, terus dicampur air guys. Setelah plester dan aci, kita juga harus merencanakan mengenai fasad. Nah, fasad itu merupakan bagian sisi luar bangunan yang digunakan sebagai tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Apa aja sih contohnya? Contohnya adalah plester aci finish cat, kemudian granit dinding, kemudian batu alam dinding, kemudian kaca atau curtain wall, dan aluminium composite panel. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus merencanakan atapnya guys. Kita pasti sering dengar dong, untuk atap itu bisa dari genteng, beton, ataupun ijuk, atau bisa jadi dari bahan yang lainnya. Kita juga harus membahas mengenai struktur. Nah, untuk struktur sendiri terdiri dari pondasi, pelket, sloof, kolom, dan balok atau beam. Yang pertama, pondasi itu berfungsi untuk mendistribusikan beban bangunan ke dalam tanah. Apa aja sih yang termasuk dalam pondasi? Bisa jadi batu kali, kemudian cakar ayam, tiang pancang, kemudian raf. Nah, biasanya pasangan batu kali ini terdiri dari pasangan batu kali yang direkatkan dengan adukan mortar. Kalau untuk cakar ayam biasanya digunakan di gedung bertingkat, terbuat dari beton dengan tiang dan telapak pada pangkalnya. Kalau untuk yang ketiga itu ada tiang pancang, dimana jenisnya bermacam-macam, tapi yang digunakan pada bangunan rumah bertingkat adalah mini pel. Nah, untuk yang keempat ada raf. Raf ini terdiri dari lantai beton yang dicor secara massal dengan ketebalan tertentu, biasanya pada gedung bertingkat tinggi. Nah, setelah struktur pondasi, di atasnya ada struktur pelcap, di mana fungsinya sebagai penerus beban dari atas ke pondasi. Setelah adanya pelcap, di atasnya ada sloof.
dimana fungsinya untuk meratakan beban fondasi, juga sebagai pengunci bangunan jika ada pergerakan tanah agar dinding tidak roboh. Nah, di atas roof ada bagian kolom, dimana fungsinya menahan beban bangunan dan disalurkan ke substruktur. Kemudian di atasnya lagi ada balok atau beam yang fungsinya sebagai pengikat kolom, pengikat lantai, dan mendistribusikan beban ke kolom. Nah, analogi tubuh manusia, desain arsitektur merupakan kulitnya dan struktur merupakan tulangnya. Jadi dalam membangun rumah kita harus memperhatikan desain, struktur, dan jangan lupa juga kita harus menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Cukup sekian untuk pembahasan dari konten pertamaku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen guys. See you. Assalamualaikum.